Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu Zahra yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Sudah tahukah antum-antuna apa artinya bersih dan suci? Bagaimana caranya bersuci yang baik dan benar? Dan bagaimana cara melakukan wudhu serta tayamum yang benar? Kali ini Ibu Zahra akan menjelaskan tentang betapa pentingnya hidup bersih. Pengertian dari bersih adalah bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bersih dari najis dan kedua bersih dari hadas. Dan apakah itu najis? Najis adalah sesuatu yang menyebabkan batal sahnya sholat seseorang, namun tidak membatalkan wudhu dari orang tersebut. Seperti misalnya terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran, dan lain sebagainya. Najis pastinya kotor, namun kotor belum tentu menjadi najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, ataupun ludah. Sudah tentu menjadikan diri kita kotor, namun tidak menjadikan diri kita menjadi bernajis. Dan apakah itu hadas? Hadas secara pengertiannya adalah keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci dan dapat membatalkan wudhu serta sholat dari orang tersebut. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah yaitu buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu yang pertama membersihkan diri, berwudu, karena hadas kecil menyebabkan seseorang menjadi batal dalam wudunya. Yang kedua, hadas besar, contohnya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Apabila hendak melaksanakan sholat, seseorang harus bersih dari kotoran dan najis pada badan, pakaian, serta tempatnya. Ketika seseorang melaksanakan sholat, tempat, pakaian harus dalam keadaan yang bersih. Bersih dari kotoran dan juga bersih dari najis. Membersihkan najis seperti darah, air kecil, air besar harus menggunakan air mutlak. Air mutlak contohnya adalah air sumur dan air hujan. Apabila najis itu mengenai barang, maka cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air yang mengalir, bukan memasukkan benda yang bernajis ke dalam air yang tenang. Membersihkan kotoran yang mengenai kulit dapat dilakukan dengan cara beristinja, yaitu menggunakan air, batu, tisu, ataupun benda kesat lainnya. Bila menggunakan air, maka tangan kanan memegang gayung, kemudian menyiram kubul dan dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga kotoran tersebut benar-benar bersih. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan, yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang, yang ketiga najis mughallazah atau najis berat. Islam telah mengajarkan kita tentang berbagai macam adab, termasuk adab dalam buang air kecil dan buang air besar. Ketika memasuki kamar mandi, masuk menggunakan kaki kiri dan kita harus membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan juga syaitan perempuan. Adab yang ketiga yaitu membuang air kecil atau air besar di tempat yang tertutup. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. 5, tidak di bawah pohon yang berbuah. 6, tidak di air yang tergenang,
kecuali air itu banyak, seperti air danau dan air laut. 7. Tidak dengan berdiri. 8. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. 9. Tidak di lubang-lubang tanah. 10. Beristinja atau membersihkan kotoran. Bersuci adalah kewajiban seluruh umat Islam. Bersuci sebelum sholat dapat kita lakukan dengan cara ketika kita berwudu, kita harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Wudu yaitu membasuh anggota badan tertentu dari sebelah kanan kemudian ke kiri secara bergantian dan berurutan. Tujuan berwudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Berikut macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk berwudu terbagi menjadi 7 macam. Pertama, air dari mata air. Kedua, air sumur. Ketiga, air sungai. 4, air laut. Kelima, air hujan. 6, air embun. Dan 7, air es. Rutinitas wudhu yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat dapat menjadikan wajah kita semakin cerah dan berseri-seri. Ketika kita mengambil wudhu, kita harus memperhatikan rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu atau syarat wajib sahnya wudhu terbagi menjadi 6, yaitu pertama, membaca niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap atau menyapu sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib atau berurutan. Meninggalkan salah satu rukun wudhu di atas, maka wudhunya menjadi batal. Cara berwudhu yaitu harus secara berurutan. Berwudu yang baik dan benar dapat dilihat pada praktik berwudu berikut ini. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Dan yang ketiga adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Batas membasuh muka yaitu bagian dagu paling bawah dan bagian kening paling atas. Batas kiri dan kanan yaitu pangkal telinga. Sambil membaca niat berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ketika membasuh tangan, kita dahulukan dari tangan kanan baru tangan kiri. Yang keenam, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Yang ketujuh, mengusap telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Dan yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Didahului dari kaki kanan, kemudian kaki kiri. Yang kesembilan, membaca doa setelah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Wudu dilakukan dengan mendahulukan yang kanan dan secara berurutan. Tidak boleh salah di dalam urutannya. Sebab-sebab batalnya wudu yaitu
buang angin, buang air besar atau kecil, hilang akal karena tidur, pingsan, gila atau mabuk, serta tidak boleh menyentuh kemaluan. Nah, bagaimana ketika kita tidak mendapati air untuk berwudu disebabkan karena kekeringan? Atau misalnya ketika kita sedang sakit atau kita sedang bepergian jauh, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Bagaimana sih cara melakukan tayamum? Yaitu yang pertama dengan membaca niat tayamum. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, melakukan tata cara tayamum, yaitu mengusapkan tangan kepada debu yang bersih, kemudian mengusapkan ke wajah. Selanjutnya, mengusapkan tangan kembali kepada debu yang bersih, dan kemudian diusapkan ke bagian tangan sampai siku. Alhamdulillah, materi bersih dan sehat sudah selesai. Dihafalkan apa yang Ibu Zara sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah keilmuan kita sehingga kita menjadi pribadi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Ananda soleh dan soleha. Assalamualaikum.